Hai, hari ini ketemu lagi dengan kami dari Yayasan Tadika Puri. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang leadership dan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh seorang leader dalam memimpin bawahannya. Seorang leader harus memiliki jiwa leadership. Leadership artinya jiwa yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi juga mementingkan kepentingan orang banyak. Menurut Hamhill and Cohn, leadership adalah perilaku seseorang individu dalam memimpin aktivitas kelompok menuju suatu tujuan yang ingin dicapainya. Artinya, seorang leader harus memimpin seluruh aktivitas dengan baik, dengan disiplin, dengan bijaksana, sehingga kegiatan dan perencanaan apapun juga bisa berjalan dengan baik dan sampai pada tujuan atau sasaran. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang pemimpin atau leader. Yang pertama adalah penerimaan. Penerimaan itu sangat penting dimiliki oleh seorang leader. Kenapa? Dia harus bisa menerima seluruh anggota atau karyawannya dari latar belakang manapun. Baik itu mungkin agama yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan mungkin latar belakang kehidupan yang berbeda juga. Kenapa? Jikalau seorang pemimpin tidak menerima itu, maka akan terjadi kesenjangan sosial atau rasisme. Maka ketika kerjasama diadakan, kerjasama tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena adanya ketidakenakan satu sama lain. So, berhenti rasis, jadilah pemimpin yang mampu menerima semua karyawan Anda, bawahan Anda dari latar belakang manapun juga. Yang kedua, seorang pemimpin harus punya positive thinking. Kenapa? Gimana nggak positive thinking? Seorang leader harus memahami dan mengerti situasi dari bawahannya. Mungkin sometimes bawahannya atau staffnya atau mungkin timnya tidak mencapai target yang telah dirancangkan sebelumnya. Halo, pemimpin jangan hanya bisa menjudge, membelek atau menghakimi, menyalahkan mereka, tetapi cari solusi. Siapa tahu saja mungkin saat itu mereka mungkin berada dalam keadaan down atau mungkin sedang ada masalah. Maka seorang pemimpin harus berpikir positif, berikan solusi. Jangan cuma marah-marah doang tanpa solusi. Yang ketiga, seorang pemimpin wajib dan harus enjoy. Kenapa? Kalau nggak enjoy, ya pastinya stres. Apalagi sometimes kita melihat banyak sekali karakter-karakter bawahan kita. Halo, ingat, rambut boleh sama hitam, tapi karakter berbeda-beda coy. Maka seorang pemimpin itu harus pintar membawa diri, enjoy, fleksibel. Boleh tegas, boleh disiplin, tapi jangan marah-marah mulu. Seorang pemimpin itu enjoy, namun harus tegas, disiplin, dan bijaksana dalam melihat situasi, keadaan perusahaan maupun yayasan ataupun juga keadaan anggotanya dan bawahannya. Feeling important adalah hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin juga. Kenapa feeling important itu penting? Sometimes kita harus memberikan mereka kepercayaan dalam menyampaikan sesuatu. Kita harus membuat mereka merasa bahwa kita membutuhkan mereka. Mereka ada buat kita, mereka ada buat tim. Sehingga ketika kita sedang meeting atau mendiskusikan segala sesuatunya, mereka akan berani menyampaikan ide-idenya kepada kita. Dan apa salahnya kalau seorang pemimpin juga memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya. Siapa tahu ide-idenya keren dan akhirnya bisa membantu kita di dalam tim maju bersama dan mencapai target yang kita inginkan. Seorang pemimpin juga harus menjadi role model. Halo, kadang pemimpin hanya pintar ngomong, pintar kasih penunjuk, pintar suruh ini dan itu, tapi dia sendiri tidak mau melakukannya. Jangan jadi orang yang hanya sok memerintah, tapi belajar menjadi orang yang bisa memberikan petunjuk, namun Anda juga bisa melakukannya. Ada banyak sekali pemimpin yang egois, yang hanya pintar marah-marah, pintar menyuruh, pintar memerintah seenak perutnya saja, tapi tidak menjadi role model yang baik. Role model dalam hal apa? Dalam attitude adalah hal yang nomor satu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Ingat, seorang yang sukses itu bukan ketika dia banyak uang, bukan dia ketika ia punya jabatan, tetapi seorang sukses ketika dia punya attitude, kerendahan hati. Dan jadilah role model. Seorang pemimpin wajib menjadi contoh, bukan hanya pintar-pintar aja, tapi nol besar dalam berattitude. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Yang keenam ialah berhasil. Seorang pemimpin juga harus bisa berhasil. Kenapa harus berhasil? Ya tentunya dong,
para anggotanya, tim di bawahnya akan mengikuti jejak pemimpinnya. Jikalau pemimpinnya berhasil, maka akan menjadi satu kebanggaan juga buat timnya. Yuk, pemimpin itu harus berhasil dalam segala aspek. Tidak semua sih, tapi paling tidak ada hal-hal tertentu yang bisa ditiru sehingga bawahannya pun bisa ikut berhasil. Keberhasilan pemimpin adalah keberhasilan tim. Keberhasilan tim juga adalah keberhasilan seorang pemimpin. Yang ketujuh adalah clarity. Clarity berbicara tentang bagaimana kita harus clear semuanya, fokus, dan juga sasarannya apa. Harus segala sesuatunya harus dibuat dengan sejelas-jelasnya. Apa pencapaiannya, apa rencananya, manajemen planningnya bagaimana. Seorang pemimpin harus pintar membuat itu, sehingga para bawahannya pun juga bisa mengikuti jejaknya, bisa mengetahui apa saja target yang ingin dicapai, tujuannya apa, sehingga ketika semuanya dilakukan, rancangan-rancangan tersebut bisa dicapai dengan berhasil dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kedelapan, personal benefit. Seorang pemimpin juga harus memiliki personal benefit. Kenapa? Dengan personal benefit, dengan sendirinya dia sedang memotivasi dirinya sendiri. Mustahil dan sangat munafik sekali jika seorang pemimpin tidak memiliki personal benefit dalam dirinya. Personal benefit itu berbicara tentang bagaimana dia bisa memotivasi dirinya dengan apa yang telah dia capai. Otomatis ketika dia mencapai target, ada hal-hal yang didapatkan, keuntungan-keuntungan didapat. Tentunya juga para bawahannya harus memiliki personal benefit yang sama. Tidak ada yang dirugikan, juga tidak ada yang diuntungkan. Sama-sama maupun susah, senang, sama-sama dirasakan. Dan ingat baik-baik, personal benefit juga berbicara tentang bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, bisa memotivasi diri kita dan orang lain. Demikianlah beberapa hal yang kita bicarakan mengenai seorang leader dan bagaimana dia harus memiliki jiwa leadership. Seorang pemimpin, ingat baik-baik, jangan egois, harus memperhatikan orang lain, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memperhatikan dan memikirkan keuntungan dan kenyamanan orang lain. Salam dari kami, Yayasan Tadika Puri.